lebih baik undang-undang itu kita amendir. Itu dulu, jangan kita beradu argumentasi pasal hukum-hukum, kemudian kita direcehkan nanti ke Mahkamah Konstitusi, malu kita. Ini banyak ahli-ahli yang purnawirawan, yang mantan apa, kenapa terjeblos menjadi korban. Nah, contoh yang ada, jadi saya dukung dari provinsi-provinsi. Contoh sederhana, Bapak, di pasal 22 yang terbaharui, ini barangkali tidak betul maksudnya begini. Masa bakti ketua umum dan pengurus KONI pusat, KONI provinsi dan kabupaten kota, serta induk organisasi cabang olahraga dan organisasi olahraga fungsional adalah 4 tahun. Itu artinya seluruh staff order, bukan ketua umum saja, ada masuknya ini barangkali ketua umum, tapi kalimatnya dan pengurus KONI, berarti mereka tidak boleh lebih dari 4 tahun. Kalau pakai kalimat ini, ahli hukum ini, betul tidak? 19 bertentangan, hampir sebagian besar yang diusulkan, termasuk bagaimana kita diminta KONI provinsi disuruh nyumbang untuk KONI pusat. Itu kalau kita bicara undang-undang sistem olahraga nasional, ini tanggung jawab pemerintah untuk biaya ini, bukan minta sumbangan kepada KONI provinsi. KONI provinsi ini pas sudah nyumbang kabupaten suruh nyumbang lagi ke atas, sampai gitu Pak. Setiap perubahan-perubahan itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Di mana ketika banyak perubahan-perubahan yang diusulkan untuk merevisi ataupun mencermati, mengkoreksi daripada usulan revisi yang sudah dilakukan oleh tim Pokja, artinya kita kembali lagi kepada ART awal yang belum dilakukan perubahan, yaitu mengacu kepada pasal 39 ART tentang perubahan ADART. Oleh sebab itu, kami meminta kepada tim Pokja untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan usulan dari teman-teman, agar dimuat kembali dan disajikan kembali usulan tersebut pada rapat anggota mendatang ataupun rapat anggota terdekat. Hal ini baru bisa untuk dilakukan pengesahannya. Walaupun demikian kita memerlukan biaya, kalau perlu PP dan PP KONI provinsi urunan untuk membantu KONI pusat menyelenggarakan munaslup yang akan datang, tapi sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam arti adalah ADART KONI itu sendiri. Yang berikutnya, karena banyak juga pasal-pasal tadi disebutkan oleh teman-teman yang bertentangan dengan undang-undang sistem olahraga nasional maupun juga rumah tangga daripada organisasi yang lainnya, kami mengimbau kepada teman-teman tim Pokja, cobalah dilakukan perbaikan kembali dengan mengundang stakeholder olahraga lainnya yang memang benar-benar mengetahui tentang riwayat sejarah daripada KONI pusat itu sendiri. Hal ini dibuktikan ketika tadi saudara saya Pak Dirman selaku pimpinan daripada Pokja ataupun juga tim Pokja mengatakan ketika pasal 6 dimasukkan hubungan luar negeri KONI bersatu sebagai KOI, saya sangat sedih karena mengacunya kepada historical status ADART tahun 2007. Artinya apa? Beliau tidak mengerti bahwa ADART KONI tahun 2007 itu belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Sistem Olahraga Nasional. Mengapa demikian? Karena Undang-Undang SKN sekalipun terbit tahun 2005, tapi PP-nya itu baru terjadi tahun 2007. Makanya ADART-nya belum disesuaikan terhadap undang-undang tersebut. Artinya apa? Tim Pokja yang sudah menyusun dengan sangat bagus ini mengacu pada referensi yang keliru. Outputnya jadi juga keliru begitu. Akhirnya banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan.